Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Amelia Putri dari kelas H dengan nomor NIM 2450501001111141. Di sini saya akan menjelaskan tugas pekan 1 sampai tugas pekan 5. Tugas pekan 1 saya mengambil kasus peternak nangis harga ayam jatuh murah. Peternak ayam mandiri mengeluhkan hasil budidayanya tidak pernah memberikan untung, malah merugi. Pekerja mengangkut ayam di pangkalan ayam potong di kawasan Kalimalang. Harga ayam boyol di tingkat pengepul sekitar 30 per kilogram, tapi harga itu terus berfluktuasi setiap hari. Sementara harga di tingkat peternak berkisar 19.000 sampai 20.000 per kilogram. Oleh karena itu, peternak ayam rakyat atau peternak mandiri mengeluh hasil budidayanya tidak memberikan untung, malah merugi. Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional atau GOPAN per Juni menyebut keuntungan hanya dinikmati integrator yang memiliki bisnis pabrik, pakan, dan peternak ayam dan bibit ayam. Sementara peternak semakin terhimpit oleh beban biaya produksi yang tinggi. Per Juni mengungkapkan, harga jual ayam hidup di tingkat kandang peternak saat ini berada di level 19.000 sampai 20.000 per kilogram. Sedangkan biaya produksi mereka per kilonya bisa mencapai 20 sampai 21.000. Solusinya yang pertama ada strengthening peternak ayam mandiri, memberikan pelatihan dan pendidikan tentang manajemen bisnis, marketing, dan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi operasional peternakan. Yang kedua ada regulatory support from government. Pemerintah dapat menerapkan mekanisme kontrol harga untuk menghindari fluktuasi harga yang drastis. Misalnya dengan menetapkan batas minimum harga jual ayam broiler di tingkat pengepul. 3. Collaboration with educational institutions. Kerjasama dengan institusi pendidikan untuk melakukan penelitian yang dapat memberikan solusi konkret untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produk. 4. Market integration. Membuka kanal informasi transparan tentang kondisi pasar, termasuk harga pasaran global dan domestik, untuk membantu peternak membuat keputusan yang lebih rasional. Yang kedua, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang interaksi disosiatif dan asosiatif terkait kasus peternak ayam menangis karena harga ayam anjlok. Interaksi disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang bersifat memecah, mempertentangkan, atau menciptakan konflik antara individu atau kelompok. Peternak mungkin merasa dirugikan oleh pedagang yang menekan harga beli terlalu rendah. Sementara pedagang berargumen bahwa mereka juga harus menjaga margin keuntungan di tengah penurunan harga di pasar. Tensi antara produsen dan pedagang dapat meningkat, yang mungkin berujung pada ketidakstabilan pasokan atau aksi protes. Konsumen mungkin merasa bahwa harga ayam yang dijual oleh pedagang tidak mencerminkan penurunan harga yang terjadi di tingkat produsen. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan atau penurunan kepercayaan konsumen kepada pedagang. Konsumen dapat memilih untuk mengurangi pembelian atau beralih ke alternatif lain yang berdampak pada pendapatan pedagang. Jika asosiasi peternak merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak adil atau tidak mendukung kesejahteraan peternak, mereka mungkin melakukan kritik terbuka, lobi, atau bahkan aksi protes. Konflik ini bisa memperpanjang masalah harga ayam jika tidak ada solusi yang ditemukan, dan bisa berujung pada ketidakstabilan di pasar. Interaksi asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang cenderung mendekatkan atau menghubungkan individu atau kelompok dengan tujuan mencapai kesepakatan, kerjasama, dan harmoni. Peternak ayam mungkin bekerja sama dengan asosiasi peternak untuk menegosiasikan harga yang lebih baik atau untuk mencari solusi yang dapat meringankan beban mereka akibat penurunan harga. Asosiasi peternak dapat membantu mengorganisir proses protes atau negosiasi dengan pemerintah, menguatkan posisi tawar peternak, dan mencari jalan keluar untuk menguntungkan bersama. Pemerintah mungkin mengundang peternak dan pedagang untuk berdiskusi mengenai kebijakan harga atau memberikan subsidi atau insentif untuk menstabilkan harga.
Mencapai stabilitas harga yang dapat diterima oleh semua pihak, baik produsen, pedagang, maupun konsumen. Pedagang mungkin mencoba menyesuaikan harga jual agar tetap terjangkau bagi konsumen. Meskipun harga dari peternak sedang turun, ini bisa berupa diskon atau promosi, mempertahankan penjualan dan menjaga kepuasan konsumen. Kesimpulannya, interaksi sosial dalam kasus penurunan harga ayam sangat kompleks dan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Bentuk interaksi asosiatif seperti kerjasama dan kolaborasi berupaya untuk mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak. Sebaliknya, bentuk interaksi disosiatif cenderung menonjolkan konflik, ketegangan, dan perbedaan kepentingan yang bisa memperburuk situasi jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas pekan ketiga. Yang pertama, ada hubungan sosialisasi. Pada kasus ini memakai jenis kelompok sosial Gesellschaft karena terdapat pada hubungan dengan ikatan perjanjian atau timbal balik, di mana hubungan ini antara peternak dengan perusahaan besar pembibitan ayam. Peternak berinteraksi dengan perusahaan besar pembibitan ayam melalui kesepakatan bisnis. Pertama, pada hubungan sosialisasi pada kasus ini memakai jenis kelompok sosial Gesellschaft karena terdapat pada hubungan dengan ikatan perjanjian atau timbal balik, di mana hubungan ini antara peternak dan dengan perusahaan besar pembibitan ayam. Peternak berinteraksi dengan perusahaan besar pembibitan ayam melalui kesepakatan bisnis, di mana peternak ini harus mengikuti kemauan dari perusahaan dan juga target yang sudah dipatok oleh perusahaan tersebut, dan itu berlangsung secara pokok dan untuk jangka waktu yang sangat relatif singkat. Hal ini merupakan jenis kelompok Gesellschaft merupakan sebuah konsep dalam sosiologi yang menggambarkan jenis masyarakat di mana hubungan antara individu lebih bersifat impersonal, rasional, dan berorientasi pada tujuan tertentu. Dalam tipe ini, hubungan antara pekerja dan perusahaan didasarkan pada kontrak kerja dan orientasi pada keuntungan perusahaan. Gesellschaft menggambarkan masyarakat yang kompleks dengan hubungan sosial yang lebih rasional dan berorientasi pada tujuan. 2. Gesellschaft sebagai bentuk masyarakat yang didasarkan pada kepentingan individu dan tujuan bersama, memiliki mekanisme tertentu yang menjaga stabilitas kelompok sosial. Namun, stabilitas ini juga rentan terhadap berbagai faktor internal dan eksternal. Kasus ini dimulai dengan adanya kenaikan harga pakan jagung. Peternak, khususnya peternak unggas seperti peternak ayam broiler atau peternak ayam petelur. Peternak ayam mengeluhkan terkait kenaikan harga pakan jagung yang melambung tinggi. Para peternak merasa keberatan dan terbebani karena adanya kenaikan harga pakan utama ayam, yaitu jagung, mengalami fluktuasi yang tinggi. Pada awalnya jagung dibanderol harga 5.000 per kilo menjadi 9.000 per kilo. Para peternak banyak yang gulung tikar karena adanya fluktuasi harga pakan yang melambung tinggi. Oleh karena itu, peran lembaga masyarakat dan juga pemerintah sangat penting untuk mengatasi permasalahan pada masyarakat yang mengeluhkan harga pakan yang melambung tinggi. Dinamika kelompok terjadi karena adanya perubahan kestabilan struktur kelompok sosial yang terjadi pada peternak dan perusahaan karena terjadinya konflik seperti naiknya harga pakan. Manfaat memahami tipe kelompok sosial dan kestabilannya dalam konteks fluktuasi harga pakan jagung adalah kunci untuk Manfaat memahami tipe kelompok sosial dan kestabilannya dalam konteks fluktuasi harga pakan jagung adalah kunci untuk merancang solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dan dengan melibatkan semua stakeholder dan memperkuat kelompok yang lemah, kita dapat menciptakan sistem pangan yang lebih stabil dan berkeadilan. Selain itu juga dapat memberikan pemahaman untuk pertama, petani jagung. Memahami skala usaha, teknologi yang digunakan, dan akses pasar petani akan membantu dalam merancang program peningkatan produktivitas dan diversifikasi pendapatan. 2. Pedagang besar dan kecil. Menganalisis jaringan pedagang dan daya tawar mereka akan membantu dalam merancang kebijakan stabilisasi harga. 3. Pengolahan pakan. Memahami skala produksi,
jenis produk, dan pasar sasaran pengolah pakan akan membantu dalam merancang strategi diversifikasi bahan baku. Keempat, peternak. Memahami skala peternakan, jenis ternak, dan akses terhadap pakan akan membantu dalam merancang program dukungan bagi peternak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas ke pekan 4. Pertama, unsur-unsur budaya universal yang terungkap. Yang pertama ada implikasi dan solusi. Memahami akar masalah dan perspektif budaya universal memungkinkan kita untuk merancang solusi yang lebih komprehensif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: pertama, stabilisasi harga. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau menetapkan harga dasar untuk melindungi peternak dari fluktuasi harga yang ekstrim. Kedua, peningkatan akses informasi. Penyediaan informasi pasar yang akurat dan tepat waktu melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan aplikasi, sangat penting. 3. Pengembangan pasar. Pemerintah dapat memfasilitasi pengembangan pasar baru, baik domestik maupun internasional, untuk meningkatkan pendapatan peternak. Keempat, pemberdayaan peternak. Program pelatihan dan pendampingan dapat membantu peternak meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka. Kelima, ada asuransi pertanian. Program asuransi pertanian dapat memberikan jaminan finansial bagi peternak ketika terjadi kerugian. Yang kedua, ada masalah ekonomi. Pertama, kehidupan sehari-hari terancam. Bagi banyak warga peternak, terutama di pedesaan, peternak ayam adalah sumber utama penghasilan. Ketika harga ayam turun, mereka kesulitan untuk membeli makanan, membayar tagihan, dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, ada rasa tidak adil. Peternak merasa tidak adil karena kerja keras mereka tidak dihargai. Mereka bekerja keras merawat ayam, tetapi keuntungan yang mereka dapatkan sangat amat kecil. Ketiga, ketidakpastian yang menakutkan. Harga ayam yang terus berubah-ubah membuat peternak merasa khawatir dan tidak aman. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi masa depan yang tidak pasti. Yang ketiga, ada dampak sosial. Pertama, status sosial turun. Di banyak masyarakat, memiliki banyak ayam adalah tanda kekayaan dan kehormatan. Ketika harga ayam turun, peternak merasa status sosial mereka juga ikut menurun. Kedua, dukungan komunitas. Peternak biasanya saling kenal dan membantu satu sama lain. Namun, ketika banyak peternak mengalami kesulitan, semangat gotong royong pun bisa melemah. Yang ketiga, nilai-nilai budaya terancam. Peternak ayam seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai budaya seperti kerja keras dan keuletan. Ketika peternak gagal, mereka merasa seperti telah mengecewakan keluarganya dan komunitas. Yang keempat, stres dan kecemasan. Fluktuasi harga yang drastis membuat peternak merasa sangat stres dan cemas. Mereka khawatir tentang masa depan keluarga mereka. Kelima, ada merasa kehilangan kendali. Peternak merasa tidak berdaya menghadapi situasi yang sulit. Mereka merasa seakan-akan tidak bisa mengendalikan nasib mereka sendiri. Yang kedua, ada analisis lebih lanjut dalam konteks Indonesia. A. Ketergantungan pada pasar tradisional. Banyak peternak di Indonesia menjual ayam mereka di pasar tradisional. Harga di pasar tradisional seringkali lebih mudah dibanding dengan pasar modern. B. Kurang informasi. Banyak peternak tidak tahu tentang perubahan harga di pasar karena mereka tidak memiliki akses ke informasi yang cukup. C. Sistem pertanian keluarga. Sebagian besar peternak di Indonesia adalah petani kecil yang memiliki sedikit ayam. Mereka sangat rentan terhadap perubahan harga. Solusinya, untuk membantu peternak mengatasi masalah ini, kita perlu bekerja sama dalam beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, menstabilkan harga. Pemerintah bisa membantu menstabilkan harga ayam agar peternak tidak terlalu dirugikan. Kedua, memberikan informasi. Peternak perlu diberikan informasi tentang harga pasar secara teratur agar mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik. Ketiga, memperkuat koperasi.